大家小心！什么？哪来的鬼东西？像是在测试我等实力。赶紧给我杀出这回廊！此人已经疯了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-557. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 556. Kemarin, Kinchan bersama yang lainnya telah memasuki istana misterius. Seketika saja ada hawa yang tidak begitu asing dirasakan oleh Kulodao, karena dia yakin kalau istana ini berasal dari klan iblisnya. Dan benar saja, kecurigaan mereka terhadap tempat itu semakin jelas, karena di hadapan mereka terdapat semacam batu-batu yang bergerak kemana-mana. Hal ini tidaklah boleh disentuh sembarangan orang, karena jika tidak, nyawa mereka akan menjadi taruhan. Sang Ujilah yang membimbing mereka selama perjalanan, sedangkan Kulodao menjelaskan kalau ini adalah semacam tempat latihan agar bisa memilih jenius dari klan iblis. Setelah melihat kesana kemari, Kinchan pun memahami sesuatu. Namun mereka harus terhenti karena terdapat sebuah gerbang besar yang dibuka dengan menggunakan kekuatan spiritual. Jadi mereka pun menyalurkan kekuatan spiritual pada gerbang tersebut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah pintu ini terbuka, Sang Uji pun mengajak semua orang untuk masuk. Begitu pula dengan kelompok Kinchan yang sama sekali tidak curiga dan apa yang ada di dalam sana. Setelah gerbang tertutup kembali, kita pun diperlihatkan dengan suasana di dalam sana, yang seakan-akan mereka telah dipindahkan ke tempat berbeda. Di sana sangatlah sunyi dan hanya terlihat beberapa patung serangga saja. Tapi entah kenapa Kinchan merasa ada yang tidak beres. Jadi dia pun meminta rekan-rekannya untuk tetap waspada, karena tempat ini agak aneh. Hal berbeda justru diperlihatkan oleh orang-orang di depan, karena bagi mereka patung-patung di sana hanyalah sebuah pajangan semata. Mereka pun penasaran siapakah pemilik dari tempat ini sampai menjadikan patung serangga sebagai pajangan. Sesaat kemudian terlihat kalau patung-patung serangga itu mulai hancur dan membuat mereka dapat bergerak. Alhasil serangan pun langsung saja dilakukan oleh para serangga untuk menyerang mereka. Pada awalnya satu serangga tadi dapat dihentikan, akan tetapi tempat ini memiliki begitu banyak serangga, jadi bukanlah hal yang mudah untuk mengalahkan mereka. Selain itu, serangga yang tadi terkena serangan pulih dalam sekejap. Kini mereka semua pun harus terkepung oleh begitu banyak serangga. 大家小心！什么？哪来的鬼东西？ Kinchan bersama para gadisnya terlihat tidaklah panik. Mereka pun mencoba untuk memberikan penyerangan awal kepada para serangga. Akan tetapi hal itu tidaklah berjalan dengan lancar, sebab tubuh para serangga ini terlalu keras. Bahkan serangan Kinchan dan yang lainnya tidak dapat memberikan bekas luka apapun. Jadi mereka itu hanya dapat memberikan tekanan saja tanpa bisa melukai para serangga. Kinchan sadar jika terus seperti ini, maka yang ada kekuatan mereka lah yang akan terkuras. Apa yang Kinchan duga benar-benar terjadi, karena terlihat orang-orang di depan mulai agak kesulitan. Mereka yang awalnya dapat memukul mundur para serangga, justru kini harus menjadi santapan dari para serangga. Sang Uji menyadari kalau pertarungan ini hanya akan membuang waktu mereka saja. Ia pun mengajak semua orang untuk pergi melarikan diri dari kejaran para serangga. Dalam pelarian tersebut terlihat dengan jelas kalau para serangga tidak ada niatan untuk memberikan mereka kabur begitu saja. Beberapa kali para serangga mencoba untuk menyerang, namun beruntungnya mereka masihlah dapat menahan.
像是在测试我等实力。赶紧给我杀出这回廊！别！ Hingga pada akhirnya mereka pun melihat ada sebuah pintu lainnya yang dilindungi oleh semacam penghalang. Jadi di saat Qingchen bersama yang lainnya melewati penghalang tersebut, para serangga sudah tidak dapat mengejar lagi. Kini mereka pun berubah kembali menjadi batu, sedangkan San Wuji dan yang lainnya lega dan mereka masih bisa selamat. Namun pria ini menganggap kalau di pertarungan sebelumnya Qingchen layaknya pengecut karena berlindung di balik perempuan. Perkataannya tentu saja membuat Qiansu kesal. Untung saja Sang Wuji menghentikan pria itu karena bagaimanapun ia tidak ingin membuat mereka marah. Sang Wuji bahkan meminta maaf atas perkataan muridnya karena dia itu pasti tidak dapat berpikir jernih akibat kejadian sebelumnya. Untuk saat ini Qiansu masihlah mengampuninya. Namun jika dia sampai berbicara hal yang tidak-tidak kepada Qingchen, maka dia akan memotong lidahnya. Setelah semua itu mereka pun mulai melanjutkan perjalanan, yang sepertinya mereka itu dibawa berpindah lagi ke tempat yang berbeda. Kali ini suasananya agak tenang dan tidak ada patung serangga. Namun bukan berarti tempat ini aman, karena ada semacam serangga yang tinggal di sana. Ini sepertinya adalah serangga yang tidak biasa, sebab di saat serangga itu menggigit salah satu murid di sana, ia pun menjadi tidak terkendali dan langsung saja melakukan penyerangan kepada sesama anggota lainnya. Melihat hal itu membuat para ketua bingung apa yang sebenarnya terjadi. Qingchen sadar betul kalau ledakan kunang-kunang tadi telah merusak jiwa pria tersebut, yang mengakibatkan ia tidak dapat mengendalikan dirinya dan malah menjadi gila. Benar saja, pria itu justru mencoba untuk melompat dari tempat tersebut. Namun sebelum itu, para serangga meledakkan diri di dekatnya, yang mengakibatkan pria ini pun juga ikut meledak. Kali ini masalah mereka adalah para kunang-kunang yang jumlahnya jauh lebih banyak. Penyerangan langsung saja dilakukan oleh para serangga tersebut. Baik Qingchen maupun yang lainnya tentu memilih untuk pergi melarikan diri saja, karena berhadapan dengan serangga sebanyak itu tentu bukanlah hal yang mudah. Beberapa serangan telah berhasil Qingchen lancarkan yang mampu menumbangkan para serangga. Tapi tetap saja melarikan diri adalah pilihan yang bagus. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau pertarungan masihlah terus mereka lakukan. Bahkan mereka harus bergerak lebih cepat lagi sebab para serangga semakin lama semakin banyak. Akan tetapi hal yang tidak terduga kembali terjadi, karena seberapa jauh pun mereka berlari, masih belum ada tanda-tanda menemukan tempat yang aman. Hingga pada akhirnya mereka pun kembali terkepung oleh para serangga yang datang dari arah depan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.